lapangan akan lebih mengetahui ketimbang kita hanya belajar baca buku-buku aja ya. Jadi lebih kompleks masalah-masalah di lapangan. Jadi misalnya ada serangan penyakit, serangan hama, pupuk, itu yang diperlukan petani seperti apa? Petani cabai. Ini sinyal. Mungkin Pak Mulyadi, beliau praktisi cabai di lapangan, mungkin tidak ada belum punya PowerPoint, tapi dari foto-foto mungkin bisa nanti kita belajar dari situ. Dari foto-foto nanti insya Allah kalau besok kita kenalkan, kita akan mengunjungi lahan cabai, jadi kita akan tahu cabai seperti apa yang seharusnya gitu ya. Nah apa nanti kita kalau tahu cabai yang rusak nggak masalah, itu contoh ya. Jadi contoh itu ada yang baik, contoh yang buruk ya. Misalnya contoh cabai yang terserang, contoh cabai yang sehat, contoh cabai yang kekurangan pupuk, ya tahu juga nanti. Kalau contohnya yang baik-baik semua nanti kita nggak tahu cabai yang jelek seperti apa. Tadi seperti Pak BNN, contoh orang yang Bapak Ibu tahu nggak orang yang pecandu narkoba, contoh apa misalnya gejalanya seperti apa? Nah, nggak tahu kan? Nah itu, sebenarnya kita harus tahu yang baik sama yang buruk, tapi kita ikuti yang baik-baik aja ya, yang jelek nggak usah diikuti ya. Oke, kita nggak usah mempanjang waktu, tapi masalahnya dari Bapak Ibu semua ada yang salah satu atau salah dua dan rumahnya jauh, ya kita maklumi juga ya. Oke, silakan. Nanti itu kami bersama Pak Mulyadi dan kawan dengan Pak Talimuddin ya untuk menyampaikan materinya. Kita santai aja Pak ya, nggak usah. Nah, nanti kalau bisa ada pertanyaan langsung aja nggak apa-apa. Ya. Oke, silakan Pak Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Buat langkah yang pertama, tiada kata yang paling indah selain memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang senantiasa selalu mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita telah dapat hadir dalam acara pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Pertanian Jambi. Jadi tibanya selawat dan salam, mari salam saleh kita yang ilam lemu baginda Nabi yang raya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabatnya sekalian. Selanjutnya kata-kata ketakziman, keikraman terutama sekali yaitu kepada Bapak Irwan selaku Kepala Kadis atau Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Biren, dan kepada seluruh jajaran yang bekerja sama dengan beliau di Dinas Pertanian. Jadi kelibatnya takzim dan keikraman yang setinggi-tingginya kepada Bapak Taufik yang juga telah hadir bersama kita di sini. Beliau dari Jambi, sehingga beliau datang ke Aceh untuk memfasilitasi kita di sini tentang masalah pertanian, khususnya di bidang pertanian cabai. Begitu juga takzim dan keikraman kepada seluruh penyuluh, urung sidlun, adulun, umilun yang ketika di Pak Uro yang sedang berbahagia rayanya. Nyo kita uronyo kan tali pegah siapa yang hebat, kan tali pegah soal jalan. Akan tetapi Bapak Taufik, hari ini kita ingin membahas berbagi pengalaman tentang khususnya di bidang pertanian cabai. Semoga ke depan kita di Kabupaten Biren lebih mengerti dan memahami tentang pertanian ataupun budidaya cabai khususnya di Kabupaten Biren. Jadi sebelum Tuan pegah ataupun Tuan bahas bajutnya tentang masalah pertanian cabai, nyo mungkin gedayo kan merasa lelah karena
Mandung dia kagak dengar. Ini Pak Taufik bahasanya campuran ya, bahasa Aceh dengan bahasa Indonesia ya. Ya. Jadi mungkin nyo tanya kalelah, kadang akan tetapi nyo sama-sama dah pelajari, dah kaji dan dah pahami sama-sama. Mungkin untuk part yang berbeda nyo ditanya siar sadi untuk supaya para petaninya di lapangan dah jalan yang lebih mudah untuk matur pada jual. Mesti kuno nyo tanya jak kena bak dinas pertanian nyo tajak ke buno jut nyo dari arah timur tajak dari ke jut, tapi jalan yang lebih mudah untuk kuno hore. Nah, jadi sebenarnya materi ataupun bukan pelajaran yang nak sikula ataupun bak kuliah ataupun bak dinas-dinas pertanian nyo lengkap. Dan dalam bukunya lengkap. Cuma cara yang mudah untuk difahami oleh para petani. Karena petaninya umumnya orang yang keram yang petani lagang pun awam. Menyata pegah panjangnya hendak umum urungnya. Jadi dah pegah pak posisi titik langsung. Jadi umumnya pegah itu melek pikiran. Jadi yang sebelum tabahas nyobi sebenarnya seakan-akan wanita kalian perkembangan dunia uronyo petaninya seakan-akan sangat rendah. Pak Taufik, seakan-akan sangat rendah para petani, tidak punya harga diri, begitulah. Kibai tak pegang menang, bakal pegang menang. Seandainya uronyo menolak atau menolak, andai kata drone na anu darah, long siro petani, long wanita long jak umur drone jak laki anu darah drone, ganda long anu darah drone. Pasti yang timbul tanya dalam pikiran dan dalam hadiran putra hari-hari kerjanya, bahkan sudah bekerja. Pasti nona baik dalam pemikiran bapak-bapak atau ibu-ibu pasti ada. Apa yang ada di benak pikiran ibu itu pasti ada. Apa pekerjaannya dan di kantor mana dia bekerja. Begitu pula tentang anak-anak kita sekarang, baik yang muda ataupun yang tara ataupun yang gadis, remaja-remaja. Orang tuanya memang petani, ya sudah sekolah, sudah kuliah, sudah menjadi orang yang sukses. Tapi ketika ditanya oleh orang apa pekerjaan orang tua kamu, dia juga enggan untuk menjawab ayah saya ataupun orang tua saya petani, enggan juga, karena memang merasa bahwa petani itu rendah. Padahal tidak. Maka saya bangkit dengan kesadaran saya, dengan susah payah saya bangkit, saya ingin membuktikan bahwa petani itu tidak rendah. Saya rangkul generasi muda yang milenial, saya ajak mereka bergabung di dalam kelompok saya bina mereka, saya didik mereka, kami kerja hari, kerja malam. Kenapa? Agar supaya saya ingin melihat kesuksesnya para petani. Karena petani ini tidak rendah. Saya yakin petani ini sanggup menandingi pengusaha-pengusaha yang lain. Sanggup. Kenapa? Karena kalau petaninya sukses, maka Indonesia pun, negara pun akan ikut maju. Bila mana petaninya tidak sukses, petaninya gagal, yakinkanlah kemakmuran negara tidak akan pernah ada. Karena sukses negara, maju negara dengan majunya mereka para petani. Apalagi di Indonesia umumnya adalah orang petani, khususnya di Aceh juga orang petani. Jadi banyak kita yang pekerjaannya petani di Aceh. Maka saya bangkit untuk membagi pengalaman dengan rekan-rekan saudara saya, kerabat saya untuk bertani, mengajak mereka untuk bertani, agar supaya kita ingin membuktikan kepada mereka-mereka itu bahwa petani itu bukan jangan dianggap remeh ataupun enteng. Jadi petani itu punya kapasitas dan kemampuan yang lebih jauh dibandingkan dengan orang-orang lain. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di hari yang sangat berbahagia layaknya, jadi lentuan pegah baju teh tentang masalah penanaman cabai ataupun dalam pegah role. Jadi sebelum minat buat tehnya untuk long peduli role, pegah itu solo kemana. Jadi nama lentuan Mauliadi
Lunduan lahir ataupun tinggal di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren. Jadi sebelum lun bangkit dalam usaha tani yo, kiban asal usul lo, yo perlu depu baju, berlebih lo pegang baju. Bukan memang lo dasar siro petani ataupun lo memang dari patung sehingga lo ke petani. Jadi lo ingin lo ceritakan baju, apa itu tidak ada itu. Maaf Pak Taufidah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, lun jin ke siro petani kan berarti karena lun payang sekolah, kan karena didikan sekolah pertanian kan. Jadi lun pertama lun sekolah di Min Langgurun Desa Jatube, Kecamatan Gandapura. Kemudian lun sambung Mbak MTSN Gandapura. Setelah lun lulusan MTSN model Gandapura, Aceh masanya konflik tahun 2000. Jadi kebetulan urung silun siro Panglima Gam di Kecamatan Gandapuranya kakek lun payah yang misal daya Abu Dumin. Inalah lun misal dalam daya Abu Dumin adik hai Gandapura kata Abu Tadi pokoknya hina lun. Adik hina lun tinggal dalam daya Abu Dumin di belah dahri. Maka asing daerahnya bagi lun tempat lun barakon. Jadi setelah 2 tahun lun dalam daerah Abu Dumin, maka darurat militer di Aceh. Sehingga urung si lun hana ada tempat li lang gunung, hana li itu lang kampung. Kageh lun mungkin karena masanya tayo lun yang paling tua, kan hana so biayai dalam pesantren. Kageh lun ke ini Mbak Abudu, lun wa u cepu bak dayah Darussadah abun cepu do baju ke kampung lun. 2 tahun lun di sini terjadi lo pemaksaan ataupun operasi di daerah-daerah. Kagel lo lebih lo dari daerah kan gesel lo mbak daerah Pantai Jaga cabang Abadi Babak Buluh Kecamatan Sawah. 2 tahun lo mbak daerahnya. Kemudian meninggallah Gunung Sidon. Mungkin yang dari makmur akan lebih tepat dan diberi Gunung Sidon, yaitu terjadi pengepungan terhadap Gunung Sidon di Lubu Kuta Barat Payablinga. Pak tahun 2000 20 dengan itekan damai di sini. Setelahnya, lon tetap mendang dalam pendidikan daya sampai tahun 2007. Jadi tahun 2007 lon menikah. Jadi yo dan lagi yo kanawina niyo. Kanawina tiban-tiban namurina yo kanawina. Adam tagayawi yo kanabumo. Jadi tahun 2010 setelah lun kawin, lun diangkat menjadi imam kampung di Kampung Tanjung Raya sampai tahun 2014. Lun tahun 2014 diangkat lun menjadi imam di Kampung Tanjung Raya sampai tahun 2010. Tahun 2010 tahun yang terakhir, maka lun maju sebagai caleg DPRK melalui fraksi Partai Aceh di Dapil 3, Kecamatan Gandapura, Makmur dan Kutaka. Lun mundur dari jabatan imam di tahun karena akhir masa jabatan lun 2010, jadi lun harus jok surat pemberhentian. Setelah pesta demokrasi Pileg 2019, lun kalah dalam pertandingannya ataupun dalam pesta demokrasi. Mungkin karena belum ada kemampuan tanya duduk di sini ataupun hanya layak hanya buat posisinya. Yang mungkin Allah yang lebih cukup tentang hal-hal yang lainnya. Tanya hanya katakan dengan mata, tapi yang sebenarnya pada hakikatnya Allah lah yang lebih tepu. Karena setelah 2010-nya, setelah lun gagal dalam pileg, maka lun duduk tahu putra yang harus dah lagu. Nyok bohurung dro ni gede singa berakaso ni, kuanu dro ni saudara akan mungkin itu gimana ya. Sehingga dengan berkat dukungan rakan-rakan sahabat Pak Sabung Malam tanya, kebetulan beliau Tunggu Karim yang mengajarkan saya di Hidayah dulu dari tahun 2003 sampai 2007. Beliau mengajarkan saya menjadi guru saya di Hidayah. Tapi waktu itu beliau tidak mengajarkan saya tentang tata cara penanaman cabai, karena tugas di Hidayah bukan untuk bertani tapi untuk mencari ilmu-ilmu agama. Jadi saya telepon beliau. Jadi kemana ini guru, saya kan udah kalah dalam pileg, apa yang harus kita kerjakan?
Beliau mengarahkan saya, begini tuh ilmu. Walaupun saya tidak imam lagi, sampai sekarang di Gandapura saya masih dikenal sebagai imam. Jadi kalau ke Grogol, kalau mau cari saya tanya aja tuh imam di Gandapura, memang itu sudah nama yang dikenal. Jadi beliau yang mengarahkan saya, mengajarkan saya untuk beralih ke bidang pertanian, khususnya bidang penanaman cabai. Jadi goknya yang Purnodo, yang arahkan lo pegang. Jadi nyolong hancur lo bagian pelajar di bagiannya di bacara gampang yang kita Purno nanti. Kagak don aja adalah rakan-rakan yang setia dengan don, urang kampung don, saudara-saudara untuk tak pegat saboh kelompok pertanian yang anak harap dari pemerintah pusat puang, yang pedang kelompok bayangan, yang pedang gero-gero, tak ajak-ajak mengarami. Tak pegatlah saboh kelompok pertanian lebih kurang 15 drop, tak kerjasama untuk di bidang pertanian cabai. Kemudian siuro demi ke siuro, si bulan ke Purno lah baju-baju tentang masalah pertanian. Cuma yang singkat menteng yang ingin saya sampaikan yaitu tentang masalah pengolahan tanah. Karena menurut ibu, bapak-bapak, pertama sekali kalau di bidang pertanian cabai yang terutama sekali yang harus kita siapkan adalah lahan. Yang terutama lahan harus kita persiapkan sebenar-benarnya. Persiap lahan betul-betul. Jadi dia dapat panjang-panjang lagi bukunya, dia dah kampung dah pernah urang hai dia. Apakah lagi nah juga jadi tak mau nampak. Jadi dah persiaplah lahan, ayo persiap lahan betul-betul. Karena persiapan lahannya adalah fondasi. Munyo lahan hana budoi, nyo hana putara panen, tetap gagal panen. Munyo lahan hana budoi tak pegau mungkin, nyo tetap gagal panen jadi. Pakai dalam kondisi jadi kau gagal panen, diserang oleh penyakitnya, persiapan lahan ini hana matang, mungkin dia pegau. Karena proses pembuatan lahannya trip, butuh waktu 1,5 bulan untuk pembuatan lahan hingga siap jadi. Hingga tanahnya memang betul-betul sudah normal. Kalau orang tak pegang lahan 3 minggu dah belayu tapi tak benar. Jadi butuh proses. Jadi kamu 15 draw rakan-rakan dari anggota kelompok mempegatlah lahan yang pertama sekali nilai menyolahan kuto ke tajah, menyolahan kuto dah somprotlah dengan herbisida ataupun ronda asalnya yang ke. Jadi ketika kamu melakukan penyemprotan lahan, jadi kamu tetap menjampu dengan pupuk urea 100 gram. 100 gram per tangki. 100 gram pupuk urea, kalau Roundup 120 mili. Jadi setelah kita lakukan penyemprotan, setelah kita campurkan herbisida Roundup 120 mili atau sampai 150 mili dengan 100 gram pupuk urea, kita lakukan penyemprotan. Dan waktu kita melakukan penyemprotan, nyawa harus tangi kondisi alam, kayak dengan reduk, dengan keadaan cuaca buruk kita semprot, kayak sih tetap dalam kondisi cuaca alam yang memungkinkan untuk kita semprot, kayak sampai kita semprot ke genang hujan, jadi sia-sia obat yang kita semprotnya. Jadi setelah 15 hari, ya, setelah 15 hari melakukan penyepraian rumput ataupun gulma, kemudian baru kita lakukan proses pembuatan lahan. Baru kita buka lahan, memang dah urut kita semprot, baru dah buka lahan. Nyok yang long sampaikan nyok ada yang long pelaku, ya Pak. Jadi setelah 15 hari, nyok baru kita lakukan pembuatan lahan. Munyo kamu membuka lahan ngana tu mencangkoi. Tak buka lahan mencangkoi. Jadi tak buka yaitu dengan tacatok mendung. Tacatok pak yang sehingga dengan tacatoknya itu pak yang hana sari tapi sari makanya nagre. Jadi tak kerja ini kemenang-menang. Karena dia hantar untuk sampai dengan usaha yang sia-sia itu panen ini sia-sia tu, tapi usahanya betul-betul walaupun buat panennya kehendak lain Allah, tapi ada pupuknya betul-betul. Jadi kamu pegat, kamu catok tanah dan lahan, kamu pegat pendengan,
Jadi luas pendengan i, liba pendengan i, nyo kamu buat si mete kamu buat pendengan, dan tinggi pendengan i 15 cm sampai 30 cm. Menurut kondisi, menyobat tempat yang dedang i, nyo dah pegang 30 cm atau 25, menyobat tempat yang ada dedang i terhadap dia dah pegang 15 cm tinggi pendengan.